Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Panjiyuda Irawan. Di video ini saya akan menjelaskan program yang bernama Spotify. Spotify ini adalah program yang mengelola data musik, user, playlist, dan aktivitas mendengarkan musik. Di dalam program ini ada dua jenis user, yaitu admin dan regular user. Admin berfungsi untuk mengelola data musik dan melihat data user, sedangkan regular user bisa mencari lagu, memilih lagu, memutar lagu, membuat playlist, dan upgrade membership. Pertama, saya akan menjelaskan dulu struktur kelas yang saya gunakan. Program ini saya bagi menjadi beberapa kelas supaya lebih rapi dan setiap kelasnya mempunyai tugas masing-masing. Kelas utama adalah kelas main. Kelas ini berisi metode main yang saat program dijalankan, program akan membuat project dari kelas app lalu memanggil metode main. Jadi program kelas main ini bisa dibilang sebagai pintu masuk program saja. Setelah itu ada kelas app. Kelas app berfungsi untuk mengatur alur utama aplikasi. Di dalam kelas ini terdapat menu awal yaitu login, register, show musik katalog, dan exit. Jadi sebelum user masuk sebagai admin atau regular user, semua alurnya dimulai dari kelas app. Lalu ada kelas data. Kelas ini saya gunakan untuk menyimpan data aplikasi atau program, yaitu data user, data musik. Di kelas ini juga saya memasukkan data default. Untuk user default ada admin, dan sedangkan untuk musik default ada To The Bone, Happy Birthday to You, Golden Hour, Indonesia Raya, dan Laskar Pelangi. Jadi saat program pertama kali dijalankan, data ini langsung tersedia. Berikutnya ada kelas user. Kelas ini menyimpan informasi user seperti username, password, role membership, total listen, selected musik, dan playlist milik user tersebut. Role digunakan untuk membedakan apakah user adalah admin atau regular user. Kalau role-nya admin maka dia masuk ke menu admin, kalau role-nya regular user maka dia akan masuk ke menu regular user atau menu user. Lalu ada kelas musik. Kelas ini menyimpan data musik seperti title, artis, year atau tahun, durasi, genre, tipe, dan play atau berapa kali kita memainkan musik itu. Tipe yang digunakan untuk membedakan apakah lagu tersebut free atau premium adalah played digunakan untuk menghitung beberapa kali lagu tersebut pernah dimainkan. Selanjutnya ada kelas playlist. Kelas ini digunakan untuk menyimpan nama playlist dan daftar lagu yang ada di dalam playlist. Di kelas ini juga ada metode yang menghitung total durasi playlist dan mengecek apakah lagu sudah ada di playlist atau belum. Jika ini penting supaya lagu yang sama tidak masuk dua kali ke dalam playlist yang sama. Kemudian ada kelas authentic. Kelas ini menangani proses login dan register. Jadi mengecek username dan password tidak saya taruh langsung di menu utama, tapi dipisahkan kelasnya ke kelas authentic. Kalau login berhasil, metode login akan mengembalikan objek user. Kalau gagal, hasilnya nol dan user tetap berada di menu awal. Ada juga kelas music service. Kelas ini mengatur fitur-fitur berhubungan dengan musik seperti menampilkan musik, nambah musik, edit musik, memilih musik secara search musik, filter by genre, play musik, dan statistik musik. Jadi sebagai besar logik musik ada di kelas ini. Kemudian ada kelas playlist service. Kelas ini mengatur fitur playlist untuk regular user seperti membuat playlist, menambahkan select musik ke playlist, menghapus lagu dari playlist, dan menampilkan playlist user. Lalu ada kelas admin dan menu user menu. Kelas admin menu digunakan untuk menampilkan
menu khusus admin, sedangkan kelas user menu digunakan untuk menampilkan menu khusus regular user. Dengan cara ini, hak akses admin dan user menjadi terpisah. Terakhir ada kelas input dan format. Kelas input saya gunakan untuk membantu validasi input angka supaya program tidak error ketika user memasukkan huruf pada pilihan menu. Kelas format saya gunakan untuk mengubah durasi detik menjadi format jam, menit, dan detik. Nah, sekarang saya akan jelaskan alur program dari awal. Saat program dijalankan, metode main di kelas main akan memanggil app.mulai. Setelah itu, program masuk ke menu awal. Di menu awal, user bisa memilih login, register, show musik katalog, atau exit. Kalau user memilih show musik katalog, maka program akan langsung menampilkan daftar musik tanpa harus login. Ini karena musik memang bisa dilihat dari menu awal. Data musik yang ditampilkan berisi nomor, title, artis, year atau tahun, durasi, genre, tipe musiknya, dan jumlah playat atau jumlah pemutarannya. Kalau user memilih register, maka program akan meminta input username baru, password baru, dan konfirmasi password. Logik validasinya adalah username tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong, konfirmasi password harus sama dengan password, dan username tidak boleh sama dengan username yang sudah ada. Jika semua validasi lolos, user akan dibuat sebagai regular user dengan membership free dan totalisan 0. Setelah register berhasil, user belum langsung login, jadi harus login dulu dari menu awal. Kalau user memilih login, program akan meminta username dan password. Setelah itu, kelas autentik akan mengecek apakah username dan password cocok dengan data user yang tersimpan di kelas data. Kalau cocok, login berhasil. Kalau tidak cocok, login gagal. Setelah login berhasil, program akan mengecek role dari user tersebut. Kalau role-nya admin, maka program akan masuk ke admin menu. Kalau role-nya regular user, maka program akan masuk ke user menu. Sekarang saya akan menjelaskan logika menu admin. Di menu admin mempunyai beberapa fitur, yaitu show musik, add musik, edit musik, show all user, show music statistik, dan logout. Fitur show all music digunakan untuk menampilkan semua musik yang tersimpan di aplikasi. Data yang ditampilkan adalah title, artist, year, duration, genre, type, and playat. Fitur add music digunakan untuk menambahkan musik baru. Saat admin menambahkan musik baru, program akan meminta input title, artis, year, duration, genre, dan tipe. Setelah itu program melakukan validasi. Title tidak boleh kosong, artis tidak boleh kosong, genre tidak boleh kosong, tahun tidak boleh kosong, harus angka positif tahunnya atau tanda strip, durasi harus angka lebih dari 0, dan tipe hanya boleh free atau premium. Program juga mengecek duplikasi berdasarkan title dan artis. Kalau ada musik yang title artisnya sama, maka musik tidak akan ditambahkan. Kalau semua validasi benar, musik baru ditambahkan dengan playat atau playat awal 0. Fitur edit musik digunakan untuk mengubah data musik yang sudah ada. Pertama, program menampilkan daftar musik. Admin memilih nomor musik yang ingin diedit. Setelah itu, program menampilkan data lama, lalu meminta input data baru. Kalau input baru dikosongkan, maka data lama tetap digunakan. Jika admin tidak wajib mengisi semua data, program tetap melakukan validasi. Misalnya durasi, kalau diisi harus lebih dari 0, year harus valid, tipe harus free atau premium, dan hasil edit tidak boleh
menyebabkan duplikasi titel dan artis dengan musik lain. Playet tidak diubah secara manual karena playet hanya berubah saat musik dimainkan. Fitur Show All User digunakan untuk menampilkan data semua user. Untuk admin, membership, total listen, dan playlist count ditampilkan sebagai strip. Sedangkan untuk regular user, program menampilkan membership, total listen, dan jumlah playlist yang dimiliki user tersebut. Fitur Show Music Statistik digunakan untuk menampilkan statistik musik. Program menghitung total musik free, total musik premium, total semua player, dan musik yang paling sering dimainkan. Jika belum ada musik yang dimainkan, maka most played musik akan ditampilkan sebagai strip. Kalau ada beberapa musik yang dengan played tertinggi yang sama, maka program akan menampilkan semuanya. Selanjutnya saya akan jelaskan menu regular user. Di menu user regular mempunyai fitur show musik, katalog, search musik, filter by genre, choose music, play selected music, make playlist, add selected music to playlist, remove music from playlist, show my playlist, show my profile, upgrade membership, and log out. Fitur show music katalog sama seperti katalog menu di awal, yaitu menampilkan seluruh musik yang tersedia. Fitur search musik digunakan untuk mencari musik berdasarkan titel atau artis. Pencarian menggunakan konten dan tidak case sensitif. Artinya kalau user mengetik sebagian kata misalnya bone, maka lagu To The Bone tetap bisa ditemukan. Kalau hasil pencarian ada, program menampilkan daftar hasil. Lalu user bisa memilih salah satu lagu sebagai selected musik. Kalau tidak ditemukan, selected musik tidak berubah. Fitur filter music by genre digunakan untuk mencari musik berdasarkan genre. Berbeda dengan search, filter genre harus cocok penuh, tetapi tetap tidak case sensitif. Misalnya user mengetik pop, maka yang keluar hanya musik dengan genre pop. Setelah hasil muncul, user juga bisa memilih salah satu lagu sebagai selected musik. Filter choose music digunakan untuk memilih lagu dari daftar musik. Program menampilkan semua lagu dengan titel, artis, dan tipe. User memilih nomor lagu, lalu lagu tersebut disimpan sebagai selected music. Selected music ini penting karena fitur play dan add to playlist memakai lagu yang sedang dipilih user. Fitur play selected music digunakan untuk memainkan lagu yang sudah dipilih. Logiknya, pertama program mengecek apakah user sudah memilih lagu atau belum. Kalau belum, ada selected music. Program menampilkan no music selected. Kalau sudah, program mengecek apakah lagu tersebut premium atau free. Kalau lagu premium dan user masih free, maka lagu tidak bisa dimainkan. Total listen tidak bertambah dan played lagu juga tidak bertambah. Tapi kalau lagunya free atau user sudah premium, maka bisa dimainkan. Setelah dimainkan, total listen user bertambah sesuai durasi lagu, dan played pada musik juga bertambah 1. Durasi lagu ditampilkan dengan format yang lebih mudah dibaca. Jadi jika durasi lebih dari 59 detik, program akan mengubah menjadi menit dan detik, atau jam, menit, detik jika durasinya panjang. Contohnya 190 detik menjadi 3 menit 10 detik. Fitur make playlist digunakan untuk membuat playlist baru. Program meminta nama playlist. Validasi yang dilakukan adalah nama playlist tidak boleh kosong dan tidak boleh sama dengan playlist lain milik user tersebut. Selain itu, ada batas berdasarkan membership. User
free maksimal mempunyai 2 playlist, sedangkan user premium maksimal mempunyai 5 playlist. Kalau validasi berhasil, playlist baru akan ditambahkan ke playlist milik user. Fitur Add Selected Music to Playlist digunakan untuk memasukkan lagu yang sedang dipilih ke playlist. Logiknya, program mengecek dulu apakah user sudah memiliki musik. Kalau belum, muncul No Music Selected. Setelah itu, program ngecek apakah user sudah mempunyai playlist. Kalau belum, muncul No Playlist Available. Lalu, program mengecek tipe musik. Kalau musik premium dan user masih free, maka musik tidak bisa ditambahkan ke playlist. Kalau semua validasi lolos, program menampilkan daftar playlist. User memilih playlist, lalu lagu ditambahkan ke playlist tersebut. Program juga mengecek supaya lagu yang sama tidak masuk 2 kali ke playlist yang sama. Fitur Remove Music from Playlist digunakan untuk menghapus dari playlist. Pertama, program mengecek apakah user mempunyai playlist. Kalau tidak mempunyai, muncul No Playlist Available. Jika program menampilkan daftar playlist setelah user memiliki playlist, program mengecek apakah playlist tersebut kosong. Kalau kosong, muncul Playlist is empty. Kalau ada lagu, program menampilkan daftar lagu di dalam playlist, lalu user memilih nomor lagu yang ingin dihapus. Jika valid, lagu akan dihapus dari playlist. Fitur Show My Playlist digunakan untuk menampilkan semua playlist milik user. Program menampilkan nama playlist, total durasi playlist, dan daftar lagu di dalamnya. Total durasi dihitung otomatis dari total durasi semua lagu yang ada di dalam playlist. Kalau playlist kosong, program menampilkan No Music in this playlist. Fitur Show Profile digunakan untuk menampilkan data user yang sedang login. Data yang ditampilkan adalah username, role, membership, total listen, playlist count, dan selected music. Kalau user belum memiliki musik selected, akan ditampilkan sebagai strip. Kalau sudah memiliki musik selected, program menampilkan title dan artis yang dipilih. Fitur Upgrade Membership digunakan untuk mengubah membership dari free menjadi premium. Kalau user masih free, program akan bertanya upgrade to premium. Kalau user menjawab Y atau Y besar atau Y kecil atau yes, maka membership berubah menjadi premium. Kalau input selain itu, upgrade dibatalkan. Kalau user sudah premium, program akan menampilkan bahwa user menjadi premium member. Untuk validasi input, saya membuat kelas input agar ketika user memasukkan huruf pada pilihan menu yang seharusnya angka, program tidak langsung error. Program akan meminta input angka lagi. Selain itu, di beberapa fitur juga ada validasi lain seperti username kosong, password kosong, durasi negatif, playlist kosong, musik yang belum dipilih, dan user free mencoba memainkan musik premium. Jadi keseluruhan logik program ini berjalan seperti program dimulai dari menu awal, lalu user bisa login atau register. Setelah login, program mengecek role user. Jika admin diserahkan ke menu admin untuk mengelola musik dan melihat statistik. Jika regular user diarahkan ke menu user untuk melihat musik, memutar lagu, membuat playlist, dan upgrade membership. Kesimpulannya, program ini menggunakan konsep object oriented programming karena setiap bagian dipisahkan ke kelas yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Data musik disimpan di kelas musik, data user di kelas user, playlist di kelas playlist, data default di kelas data, login register di kelas authentic, fitur musik di music service, fitur playlist di playlist service, dan menu pisah antara menu admin dan menu user. Di video ini saya tidak menjelaskan coding
secara baris per baris, tapi saya menjelaskan alur logika programnya mulai dari awal menu, login, register, akses admin dan user, pengelolaan musik, pemutaran lagu, playlist, profile, upgrade membership, sampai statistik musik. Mungkin sekian penjelasan program Spotify dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.